Never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya, jasmani rohani ya, dilancarkan segala urusannya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin ya. Seperti biasa kita coba lihat di to the point aja teman-teman ya. To the point aja, kita langsung aja dipercepat ya. Di dashboard masing-masing ya, di Pi Network ini ada tampilan baru dan memang ini harus kita pahami, dan ini ada tombol read ya. Artinya kita harus membaca apa yang dimaksud daripada di sini vFounder interview, katanya menginterview vFounder oleh Authority Magazine Fitur ya. Coba kita langsung aja ya teman-teman ya, kita lihat. Dan di sini saya sudah langsung artikan teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya, saya sudah artikan langsung supaya lebih cepat dipahami ya. Dr. Cheng Diovan dan Nicholas ya dari Pi Network tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan informasi industri cryptocurrency katanya. Ini yang mewawancarai adalah Tyler Gallagher, di mana saya cari untuk background Tyler Gallagher ini adalah CEO ya dan pendiri Regal Asset, sebuah perusahaan aset alternatif internasional dengan kantor di Beverly Hills, Toronto, USA, London, dan Dubai. Nah, ini untuk Regal Asset sendiri, ini kita harus tahu Regal Asset ini apa, di bidang apa. Nah, ini Regal Asset adalah perusahaan IRA logam mulia pertama dan satu-satunya yang menawarkan investasi IRA cryptocurrency sebagai kombinasi katanya. Nah, mereka memiliki pilihan aset kripto terbesar ya. Perusahaan memiliki pilihan cryptocurrency terbesar yang dapat Anda sertakan di akun pensiun Anda. Artinya ini juga menggarap sebagian daripada kombinasinya menggunakan cryptocurrency teman-teman ya. Banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan yang dinilai ke tangan orang yang sangat sedikit. Artinya cryptocurrency ini adalah di tangan-tangan orang yang orangnya itu hanya sedikit teman-teman ya. Dan pengadopsi awal ini sangat diuntungkan. Artinya kita sebagai pionir ini yang diuntungkan gitu, karena memang dia nggak pakai modal ya. Kemudian juga ketika value-nya tinggi ya yang diuntungkan, nggak modal sama sekali. Beda dengan yang memang dia punya modal, dia bisa investasi, dia bisa beli koin, tunggu beberapa tahun harganya naik seperti itu beda lagi, itu trading juga. Nah, untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka, katanya begitu, industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas, artinya di seluruh dunia, masuk atau tidak ya, diterima atau tidak oleh masyarakat dunia. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Artinya apa? Ini konsentrasinya adalah kekayaan dan kekuasaan, yaitu hanya terdesentralisasi, itu lawan kata daripada desentralisasi. Untuk sentralisasi ini kekuasaan, kekayaan. Karena banyak konsep-konsep yang saat ini adalah kekuasaan dan kekayaan itu ya sesuai dengan aturan pemerintah yang ada ya di setiap negara udah pasti. Nah, dengan keuntungan-keuntungan yang ya tentunya tanpa kita ketahui masif, artinya ya seperti itu. Jadi dia bisa diartikan seperti itu. Nah, sementara desentralisasi ini adalah konsep yang bertentangan dengan itu ya. Oke, kita lanjut. Seorang teknolog seumur hidup. Nah, ini Nicholas ini terkenal dengan teknolog seumur hidup teman-teman ya. Pendiri dan kepala teknologi Pi Network ya, memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain ya, dan jenis perangkat lunak memungkinkan sekelompok besar orang online untuk mencapai tujuan bersama. Artinya tujuannya adalah bagaimana cara melalui online orang mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini yang luar biasa adalah di awal PHD bekerja. Nah, Nicholas itu ya, ia menciptakan kerangka kerja untuk menulis smart contract. Nah, pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan. Artinya kenapa? Dulu sebelum ada 2009, sebelum ada Bitcoin, itu saya sempat yang namanya saya kerja di sebuah kantor perusahaan Jakarta Selatan dulu. Nah, perusahaan itu sudah diperkenalkan adanya yang namanya smart contract, tetapi blockchain belum ada tempo hari ya. Dulu ya 2009 blockchain, dan untuk lahirnya Bitcoin juga belum ya, Ethereum apalagi. Nah, dulu kantor saya pun ditawari dengan adanya smart contract ini.
kontrak pintar ini apa fungsinya, gunanya? Dulu itu untuk melakukan transaksi yang lebih aman ya, toleran, terdistribusi antar perusahaan. Artinya perusahaan ini dengan perusahaan ini ketika mereka menggunakan smart contract satu sama lain dan itu tidak kena fee, artinya beda dengan transfer bank. Nah, namun untuk saat itu kan belum ada yang memahami dan belum juga memasyarakat apa itu fungsi daripada smart contract ya. Dulu saya ingat jadi kesana. Karena ketika saya baca ini saya ingat zaman dulu tahun 2009 awal itu ada kantor saya yang menawarkan fungsi daripada kerjasama dengan sistem keuangan dan manajemen perusahaan menggunakan smart contract dulu sebelum blockchain. Akhirnya nggak lama dari situ beberapa bulan kemudian lahirlah blockchain ya, penawaran blockchain untuk apa namanya untuk adanya Bitcoin dulu ya, sebagai bagian dari postcode ya, postcode itu adalah satu spot kode ya, di mana di sana merupakan satu spot smart contract ya yang digunakan untuk transaksi ya. Rata-rata dulu berhubungan dengan ini ya, perusahaan perbankan tentunya seperti itu yang ditawarkan smart contract untuk transaksi di sana. Ia juga memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi pada kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Ya, ini jadi artinya dia juga pengajar di sana ya, di Stanford itu. Artinya Nicholas ini adalah seorang dosen juga. Karena kenapa? Karena mereka sebagai pengelola juga di sana, pengelola blockchainnya Stanford. Kemudian mereka juga mengajar mahasiswa baru junior di sana. Jadi bukan orang biasa ya. Nah, ini interviewnya, pertanyaan untuk Nicholas. Nah, ini Nicholas yang menjawab. Terima kasih banyak telah melakukan ini bersama kami. Nah, kata pembawa acaranya ya. Pembaca kami akan senang, kata dia, untuk mengenal Anda. Nah, dia ngomong ke Nicholas, sedikit lebih banyak. Bisakah Anda memberikan tahu kami sedikit tentang kisah latar Anda atau latar belakang Anda? Nah, ini saya lampirkan alamat YouTube. Ini sebetulnya sudah saya bahas di channel YouTube saya ini, khusus membahas backgroundnya nih. Jadi saya nggak bacakan karena terlalu lama. Artinya silahkan di YouTube-nya ada tentang judulnya lebih dekat mengenal Nicholas Kokalis dan lebih dekat mengenal istri daripada Nicholas Cheng Daopan ya. Nah, ini jadi saya nggak perlu jelaskan dan bacakan, ini sengaja saya nggak terjemahkan karena sudah ada di YouTube semua teman-teman ya. Paparan di sini sudah ada di YouTube semua, silakan dicek aja. Pertanyaan untuk Cheng Daopan hal yang sama gitu. Nah, jadi hal yang sama di sini, tapi ada, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam blockchain katanya dan industri cryptocurrency? Gimana pertama kalinya? Saya menjadi bersemangat katanya tentang teknologi blockchain karena ini saya rangkum teman-teman ya karena terlalu panjang. Intinya aja saya bacakan. Saya menjadi bersemangat tentang teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi ini yang membuat dia tertarik. Keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka. Artinya semua lapisan masyarakat tentunya sebenarnya bisa berkontribusi dengan teknologi blockchain ini ketika memang ini teknologi dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dunia ya. Namun ya tergantung kita bisa mempelajarinya atau tidak. Nah, ini pun untuk backgroundnya dibahas di sini, tapi saya sudah ada di YouTube saya, YouTube channel saya di sini ada ya. Jadi silahkan untuk Cheng Daopan latar belakangnya jika ingin memahami, di scroll aja dicari videonya ke bawah ada kok, udah saya bahas. Jadi saya nggak perlu bahas di sini. Oke. Selanjutnya Dr. Nicholas Kokalis ini di awal ya, yang tadi yang saya bilang ini luar biasa, menciptakan kerangka kerja ini kontrak pintar sebelum ETH dan blockchainnya tercipta ya. Jadi smart kontraknya ini adalah sudah jadi makanan sehari-harinya Nicholas Kokalis ya. Artinya sudah bergelut di smart contract di sana. Jadi ini bukan orang baru, artinya yang membuat Pi Network ini memang ahlinya. Kemudian pewawancara bertanya lagi, bisakah Anda berbagi cerita tentang saat ketika segalanya berjalan ke selatan untuk Anda? Maksudnya ke selatan untuk Anda ini adalah ke tempat posisi di mana dia berada di Stanford ini ya. Apa yang membuat Anda terus maju dan membantu Anda mengatasi masa-masa itu? Nah, kemudian Cheng Daopan menjawab, salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi sejauh ini adalah memecahkan masalah KYC. Nah, know your customer ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, ini merupakan kendala terbesar bagi tim core ya untuk masalah KYC ini.
yang dapat diskalakan untuk jaringan yang masif dan terdistribusi secara luas. Tidak ada alternatif KYC yang terjangkau yang dapat diskalakan untuk ukuran jaringan Pi yang sekarang jumlahnya 35 juta ya, kemudian terus bertambah, merupakan prioritas utama bagi mereka ya. Tentunya itu yang tantangannya. KYC memastikan bahwa pengguna adalah seperti yang mereka katakan dan merupakan proses penting untuk mengidentifikasi resiko pengguna dan apakah pengguna dapat memenuhi persyaratan institusi untuk menggunakan layanan mereka. Nah, di sini kami membutuhkan KYC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan jaringan Pi. Setiap anggota diizinkan satu akun, ya, setiap anggota ya, dan hanya manusia nyata, bukan robot, yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem Pi Network ini. Kami menghadapi tantangan ini secara langsung katanya dengan mengembangkan solusi Pi KYC kami sendiri. Dengan menggabungkan otomatisasi mesin mutakhir dengan verifikasi manusia, crowdsource yang inovatif melalui individu yang diverifikasi dan diverifikasi oleh rekan sejawat. Solusi Pi KYC menyediakan cara baru ya dan scalable untuk KYC. Sementara bagian otomatisnya itu menggunakan sistem penanganan tugas-tugas seperti pemrosesan gambar dan deteksi ID palsu atau asli. Individu verifikasi manusia memeriksa data yang disunting dari anggota lain dan bersumber dari anggota komunitas KYC itu sendiri. Selain mencegah akun spam dan mencegah pelaku jahat, PKYC membantu jaringan untuk mematuhi peraturan sambil mengembangkan komunitas yang berkembang tanpa hambatan. Menggunakan apa ini? Kemarin pernah untuk KYC teman-teman saya bahas tentang bagaimana itu prosedur dan bagaimana cara melaksanakan daripada KYC di Pi Network. Itu ada videonya juga ini teman-teman ya, bahas khusus tentang KYC. Jadi teknologi apa yang digunakan di sana. Jadi ini teknologi sebagai selain daripada crowdsource ya, menggunakan manusia tetapi menggunakan mesin mutakhir, artinya di sana ada AI, ada artificial intelligence ya. Nah, itu juga digunakan di sana. Untuk apa? Untuk memastikan validitas data ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi apa yang membuat kami tetap termotivasi dan fokus kata dia saat menyelesaikan tantangan ini adalah misi dan visi Pi-nya itu yang kami pegang sebagai inti dari semua keputusan kami. Jadi solusi KYC ini representasi sempurna tentang bagaimana seluruh ekosistem Pi bekerja. Ya, komunitas asli terdesentralisasi di mana tenaga kerja dipertukarkan ya dan utilitas nyata dibuat untuk token Pi dan tidak ada fiat yang terlibat. Solusi KYC yang dikembangkan sendiri adalah cara terbaik bagi Pi Network untuk memenuhi janji keadilan, ya, inklusivitas dan aksesibilitas. Artinya KYC ini menjadikan tolak ukur teman-teman, tolak ukur dan memang ini adalah yang terberat bagi core team ya untuk menyelesaikan persoalan KYC ini karena tidak mudah, karena ini adalah hal yang vital bagi project ini karena mereka patokannya adalah ketika selesai KYC, semua orang juga banyak yang sudah tahu ketika proses KYC ini artinya mainnet. Karena kenapa? Karena kalau untuk dilihat dari jumlah member ya, jumlah pionir dan jumlah koin yang sudah terdistribusikan dan lain sebagainya itu sudah selesai memenuhi syarat semua teman-teman. Hanya tinggal satu macam yaitu KYC. KYC selesai, kita mainnet. Artinya seperti itu. Karena KYC selesai, marketplace pun akan segera dirampungkan secepat mungkin, ekosistemnya berjalan. Artinya seperti itu teman-teman ya. Jadi doanya saja, kita nggak bisa asal bilang cuman KYC doang kok begini-begini ya. Kasih itu kalau ahli ya selesaikan sendiri gitu kan. Ini mereka juga ahli teknologi sampai ibarat kata benar-benar menjadi kata dia sebagai salah satu kendala terbesar bagaimana agar masif itu meluas. Jadi dalam waktu singkat semua validitasnya betul-betul bisa dilakukan seperti itu. Nggak gampang teman-teman ya. Kalau orang yang memahami teknologi apa yang digunakan, prosesnya seperti apa, pasti mereka rata-rata akan memahami proses ini nggak gampang. Tetapi kalau yang tidak paham teknologi dan teknologi apa yang digunakan, kemudian prosedurnya seperti apa, ya yang diharapkan hasilnya seperti apa, mereka hanya nyinyir saja, bilangnya KYC doang begini, toh aplikasi yang lain bisa begini, bisa segala macam. Ya itulah
karena minimnya pengetahuan gitu loh, minimnya tentang bagaimana itu memahami sebuah teknologi berjalan, memvaliditas data, apa alatnya, apa teknologinya yang digunakan, bagaimana prosedur dan caranya, supaya semua kesempurnaan dari validitas data yang dibutuhkan itu sesuai gitu loh teman-teman ya. Oke, Dr. Nicholas Kokalis ini panjang teman-teman, lumayan ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Ini akan sangat bervariasi tergantung. Nah, ini Nicholas sendiri yang bilang bahwa perusahaan atau produk mereka dan bersihnya salah mereka ada. Coba taruh. Ini kayaknya nggak usah lah ya. Lanjut. Nah, ini perusahaan yang mencari kesuksesan jangka panjang dalam industri ini perlu meluangkan waktu, kesabaran untuk membantu produk atau layanan yang benar-benar menambah nilai bagi ruang. Nah, ini pendidik para crypto serius ya, dan membantu para penggemar kripto mengalihkan fokus mereka dari jangka pendek kembali ke kesuksesan jangka panjang. Jadi ke kesuksesan jangka panjang ini juga panjang jabarannya teman-teman ya. Artinya jangka panjang di sini apakah jangka panjang? Nah, kan ada orang yang mengartikan jangka panjang bahwa ya nanti untuk dapat harga $1.000 aja nanti 2025 katanya begitu, 2030 bahkan. Karena di sini dibilang jangka panjang. Ya kan artinya gini, bisa saja jangka panjang itu proyeknya tidak hanya sekedar pendek, tetapi berkontribusi daripada Pi Network ini ekosistemnya jangka panjang, long life lah ya, artinya ya. Kemudian harganya juga value-nya walaupun tinggi tapi long life juga, enggak asal hancur, enggak asal dump ya. Ya jadi tetap posisi di pump terus yang ada. Ya seperti itu lah kira-kira. Yang terkadang memerlukan pengambilan keputusan yang tampaknya kontraintuitif ya, menjadi jelas tentang proposisi nilai mereka dan menciptakan utilitas sejati adalah kunci untuk membangun pondasi. Nah, utilitas ini yang diperlukan teman-teman, yang dipentingkan saat ini ya. Ketika enclosed minded, makanya saya bilang utilitas inilah sebagai underlay-nya, karena memang ini yang dibangun. Ya, karena ini yang dibangun. Kripto lain mungkin membangun utilitas setelah poinnya jadi, tapi kalau untuk Pi Network tidak. Untuk kestabilan daripada value hasilnya nanti ketika sudah mainnet, utilitasnya sudah jalan, sudah siap, jadi enggak mudah untuk dump. Nah, yang banyak koin baru langsung dump, langsung terjun bebas harganya karena memang utilitasnya nggak ada, dan akhirnya baru dibangun setelah harga itu sudah ada, sudah masuk bursa kripto. Nah, kalau Pi Network kebalikannya, nggak mau seperti itu, artinya ingin dikuatkan dulu pondasinya, ingin dibangun dulu gitu loh ya, yang kuat dan menjadi sangat kompetitif dalam jangka panjang. Artinya di sini kompetitif dalam jangka panjang bukan berarti kita dari 500 perak harga koinnya tahun 2030 jadi 100 juta, tidak begitu. Artinya di sini kompetitif dalam jangka panjang itu value yang sudah ditetapkan ketika mainnet itu jangka panjang. Jadi bukan hanya kita dapat posisi harga tinggi hanya dalam waktu 2-3 bulan. Pemahamannya ke situ teman-teman. Bukan berarti jangka panjang itu kita dari nol gitu, dari 500 perak koinnya, dari 1000 perak terus naik puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan. Ya tidak begitu maksudnya. Jadi kita harus memahami daripada konteks perkataan dan maksud daripada beliau ya. What are the three things the most exciting about the blockchain industry general why? Jadi kenapa tiga pemikiran kenapa industri blockchain itu harus general, itu umum, publik ya. Cheng Deopan menjawab gagasan bahwa kita sedang merevolusi sistem moneter. Wah, ini yang luar biasa ini. Kemampuan, nah ini tiga hal penting ya dari core team. Nah, tolong diperhatikan. Saya sekali baca aja, gagasan bahwa kita sedang merevolusi sistem moneter. Silahkan dipahami. Kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan dalam skala besar dan kemudian mendorong dan memobilisasi orang untuk mencapai sesuatu yang hebat secara kolektif. Ya, fakta bahwa blockchain memunculkan aplikasi dan pengalaman inovatif baru secara online saat kami bergerak lebih kuat ke dunia Web3. Artinya ini blockchain ya, yang pertama bergerak ke Web3 adalah Pi Network yang pertama. Blockchain ya, ingat ya, blockchain yang bergerak ke arah Web3 100% adalah pergerakannya 100% ya, tidak ada kesana kemari lagi, adalah Pi Network. Kemudian Nicholas bilang gagasan bahwa uang pintar, tiga hal tadi adalah yang penting.
tujuan daripada penciptaan Pi Network ini ya gagasan bahwa uang pintar sekarang tertanam dengan fungsi keuangan. Kemungkinan dunia sebagai satu komunitas besar akan menciptakan studi kasus yang bermanfaat. Fakta bahwa kita berada di awal revolusi ini mirip dengan munculnya internet yang pada awalnya dipahami oleh sedikit orang tetapi sekarang tidak dapat hidup tanpanya. Nah, seperti itu. Ngeri lah pokoknya tiga kata-kata ini teman-teman, silahkan dipahami. Aduh, mantap ya. Ya, memang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi seperti di video saya yang saya beri judul di sana ada revolusi and evolution. Ya, revolution and evolution artinya adalah evolusi, sebuah perubahan. Sebuah perubahan teknologi ya, sebuah perubahan teknologi, peningkatan atau upgradable daripada teknologi itu sendiri ya. Kemudian revolusi terhadap sistem daripada yang manusia sekarang gunakan, itu bagaimana perubahan ke depan. Tak ubahnya kata Nicholas, betul memang seperti sebelum adanya internet dengan setelah ada internet ya, mirip. Nah, beliau mengatakan mirip, makanya bagaimana dengan adanya perubahan ini, makanya mereka ini adalah salah satu memiliki visi misi revolusi ya, revolusi baik itu dari segi teknologi dunia blockchain ya, dari segi teknologinya, kemudian dari segi ekonominya. Ini yang digaris bawahi yang paling besar ya teman-teman ya. Oke. Kemudian si penanya atau moderator ya di sana, penginterviewnya bertanya bahwa apa 3 hal yang membuat Anda khawatir tentang industri blockchain? Mengapa? Katanya begitu kan. Apa yang membuat khawatir? Nah, ini kedua-keduanya menjawab bahwa distribusi token itu artinya sementara salah satu properti utama dari blockchain adalah desentralisasi ya, itu properti utamanya. Perhatian terhadap desentralisasi sebagian besar difokuskan pada aspek teknis berjalan pada sistem terdistribusi, kurang pada distribusi itu sendiri. Penghalang untuk masuk atau mekanisme penangkapan nilai, hanya distribusi token yang luas yang dapat secara efektif membantu bootstrap ekosistem berbasis utilitas. Dan nah di sini kan udah jelas berbasis utilitas. Kenapa saya katakan tempo hari di video adalah ini dijadikan utilitas Pi Network ini dijadikan underlyingnya ya, karena memang ini cakupannya global. Jadi bukan lagi gold, bukan lagi apa. Jadi termasuk ya gold di dalamnya, di utilitas itu sendiri nantinya ya, karena kita kan bisa barter dengan gold, dengan apa segala macam ya. Oke. Kemudian membantu kami mencapai titik blok di mana sistem yang diberdayakan blockchain dapat diadopsi secara massal. Nah, 80% token Pi diberikan kepada komunitas dan jaringan. Setiap orang dapat menambang Pi tanpa membayar uang fiat dengan memberikan kontribusi yang beragam ke jaringan ya. Pi mencoba mencapai dan mempertahankan distribusi yang luas melalui mekanisme penambangan dan pembangunan ekosistem ya. Artinya apa? Artinya di sini memang jelas ya. Jadi 80% itu diberikan kepada komunitas dan jaringan ya. Kita di sini penambang free tanpa adanya keluar uang fiat. Artinya begini teman-teman. Di sini juga teman-teman harus diperjelas juga. Kadang-kadang terlalu terlalu naif kalau kita berbicara tentang ini not free, tetapi kalau value-nya tinggi nanti ini jelas teman-teman ya, kita tidak keluarkan uang fiat sepeser pun. Artinya kecuali kita keluarkan uang fiat memang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kuota tentunya, karena penambangan itu sendiri kan mendapatkan income buat kita. Jadi nggak masuk sebenarnya perhitungan jika memperbandingkan ke sana ya teman-teman ya. Kemudian yang poin yang kedua adalah tentang aksesibilitas ya. Aksesibilitas dipengaruhi oleh hambatan keuangan katanya ya. Teknis dan pengetahuan untuk masuk menggunakan data berpartisipasi ya, dan mempengaruhi distribusi. Untuk mencapai aksesibilitas kita perlu menemukan solusi ya untuk mengatakan hambatan tersebut di setiap langkah keterlibatan orang dalam jaringan, termasuk biaya untuk menambang atau memperoleh token ya, antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif.
pendidikan pengguna, dan pembangunan komunitas ya. Penambangan energi-energi di aplikasi ponsel secara gratis telah memungkinkan Pi tumbuh menjadi lebih dari 35 juta anggota komunitas dengan cryptocurrency kami di tangan sambil memberikan kontribusi mereka ke jaringan seperti itu. Yang poin yang ketiga adalah kesederhanaan dalam pengalaman pengembang atau akses pengguna ya, plus akses pengguna. Teknologi blockchain tidak harus rumit tentunya. Kita pengembangan perangkat lunak JavaScript SDK kami terintegrasi dengan blockchain dan berbagai API menyediakan fungsionalitas dasar untuk aplikasi. Tidak ada pengalaman kripto atau blockchain yang diperlukan bagi penambang ya. Di sini orang awam boleh dan banyak ya diadopsi oleh orang-orang awam. Namun kadang-kadang ya begitu efeknya, orang awam yang tidak mengerti teknologi, belum memahami secara menyeluruh bagaimana itu kripto dan apa itu kripto, teknologinya seperti apa, akhirnya muncullah perdebatan-perdebatan yang sebetulnya tidak masuk akal. Oke. Yang diperlukan bagi pengembang manapun untuk menyediakan layanan mereka ke komunitas besar yang mendukung kripto, it's okay. Artinya di sini memang dipermudah ya, disederhanakan ya, seperti halnya saya juga menyampaikan di sini untuk menghindari bagaimana bahasa-bahasa teknologi, bahasa-bahasa elektronik dan bahasa-bahasa transaksi yang posisinya memang tidak, malah justru akan sulit dipahami. Artinya saya juga mencoba memberikan penjelasan ini apa adanya ya, sesuai bahwa ini kita sederhanakan sesederhana mungkin proyek ini untuk dipahami ke seluruh lapisan masyarakat ya, karena memang tujuan Nicholas seperti itu. Oke, pertanyaannya kemudian, oke, terima kasih untuk semua itu ya, moderatornya bilang inilah pertanyaan utama wawancara kami. Bisakah Anda membagikan, nah ini yang pertama, yang utamanya ya, bisakah Anda membagikan 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency? Jika Anda dapat berbagi cerita atau contoh untuk masing-masing, silakan kepada Cheng Deopan dan Nicholas. Wah, seperti itu ceritanya. Oke, yang pertama mereka menjawab, banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan sangat sedikit ya. Yang tadi yang di awal juga pernah dibahas bahwa memang banyakan dipegang kripto itu dipegang hanya sedikit orang di dunia ini ya, dan mengadopsi awal sangat diuntungkan, dan pengadopsi awal itu jelas sangat diuntungkan ya. Artinya memang di sini orang-orang pionir di awal penambangan itu yang saat ini termasuk orang kaya di dunia ini, yang memang di awal mereka menimbun Bitcoin. Ketika harga Bitcoin sekian, mereka baru mendapatkan di atas ya harga posisi 500 perak, 1000 perak, 2000 perak satu koin ya, 2009 dulu itu 2009-2010 mulai menanjak, dan ketika mereka hold sampai tahun ini atau tahun kemarin lah, tahun 2020-2021 ya, mereka akan menikmati hasilnya yang jauh luar biasa. Artinya seperti itu teman-teman ya. Jadi tetapi tidak serta-merta teman-teman setiap cryptocurrency harus melakukan track sehistori yang sama. Artinya mentang-mentang di awal misalkan Bitcoin tracknya seperti itu langkahnya, kemudian diikuti kripto yang lain juga begitu adanya, bertahap. Tetapi tidak serta-merta harus selalunya seperti itu teman-teman. Kita lihat dulu utilitasnya bagaimana, ekosistemnya bagaimana, komunitasnya bagaimana. Itulah yang menentukan value nanti dimulainya dari berapa. Jadi teman-teman jangan pesimis, tetap semangat. Artinya Pi Network memiliki nilai karena dilihat daripada komunitas, utilitas, dan ekosistem yang berjalan, yang siap mengembangkan di seluruh dunia ya. Artinya seperti itu. Oke, poin yang kedua yaitu cryptocurrency saat ini tidak banyak digunakan sebagai alat tukar ya. Oke, jelas. Jadi bagi orang-orang yang paham saja teman-teman ya, yang mengerti saja tentang kripto itu penggunanya seperti apa dan bagaimana, nilainya berapa, caranya bagaimana ya, tradingnya seperti apa. Hanya orang-orang tertentu yang mau mempelajari dan tertarik dengan kripto. Tidak semua lapisan masyarakat memahami itu. Masih banyak orang awam tentang apa itu kripto teman-teman ya. Karena banyak faktor, diantaranya adalah volatilitas harga dan kurangnya utilitas. Artinya gini,
Volatilitas it's okay ya, salah satu. Dan yang paling utama adalah kurangnya utilitas. Ya ini yang jadi problem ya memang ya. Selain daripada volatilitas, mereka itu takut. Isu yang berkembang di masyarakat adalah adanya volatilitas yang tidak stabil ya. Dampamnya ini, damnya nggak tanggung, pamnya nggak tanggung ya. Artinya terpengaruh dengan kondisi di regional setiap negara itu sendiri. Makanya aturan-aturan dari setiap negara pun sama. Artinya baik itu kaum elit ataupun bukan, ataupun terlebih masyarakat biasa yang mungkin sulit untuk memahami perkara ini, ya terlebih-lebih seperti itu. Yang kaum elit pun yang tidak memahami bagaimana itu kripto, mereka asumsinya akan tetap negatif ya tentang kripto ini, dan perkembangannya pun seperti itu. Dan juga ditambah kurangnya utilitas teman-teman ya. Seperti itu, menciptakan ekosistem berbasis utilitas. Nah, ini juga menjadi sebuah kendala juga ya. Jadi kendala di mana lapisan masyarakat tidak memahami memahami kripto itu karena ekosistemnya tidak lengkap ya. Ekosistemnya tidak sempurna dan utilitasnya tidak banyak. Di mana cryptocurrency dapat digunakan secara luas jika memang utilitasnya itu mendukung teman-teman, dan secara teratur ditukar dengan barang dan jasa melalui aplikasi. Salah satu contohnya saat ini yang sudah terjadi ya, akan membantu memecahkan masalah ini. Salah satu yang membantu memecahkan masalah ini seperti itu, selain daripada jalur government ya, jalur pemerintah dan perbankan, dan membawa pengguna kripto melebihi penyimpanan nilai. Artinya bisa menjadi sebuah alat transaksi ke depan ya, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, hal ini akan terjadi, akan tetap terjadi. Silakan bagi yang Anda tidak meyakini ini akan terjadi, silakan lupakan dan lihat, tonton saja ya. Kemudian poin yang ketiga, protokol penambangan yang kompleks secara komputasi seperti proof of work membutuhkan energi dalam jumlah besar. Nah, ini sudah saya utarakan juga di video-video saya sebelumnya. Jadi banyak banget yang berhubungan dengan lingkungan, karena cryptocurrency ini rata-rata ketika proof of work ini menggunakan daya komputasi yang sangat besar. Akhirnya apa? Pengaruh besar, beban pada lingkungan ya. Industri ini ya berupaya bagaimana, artinya Nicholas memiliki terobosan baru bagaimana caranya supaya ini ramah lingkungan. Artinya tidak membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, karena itu akan menjadi negatif terhadap lingkungan ya. Jadi di sini Nicholas menggunakan protokol konsensus yang lebih hemat energi teman-teman ya. Oke, kemudian keempat ya, poin keempat ya, kebaruan teknologi blockchain dan jaringan terdesentralisasi menghadapkan tantangan ke dunia dengan peraturan yang masih disesuaikan untuk bisnis tradisional dan industri secara keseluruhan, karena banyak proyek ya, baik buruknya mengeksplorasi arahnya, kepatuhan yang lebih ketat terhadap kebijakan peraturan saat ini di regional masing-masing juga tentunya akan berbeda. Di negara kita seperti apa, izin lembaga ini, izin lembaga itu, wah ada banyak banget lah pokoknya teman-teman ya. Dan kejelasan yang lebih besar tentang peraturan di masa depan, artinya ini juga harus dipertimbangkan efek buruknya, baiknya bagaimana ke depan, akan sangat menguntungkan industri tentunya sebetulnya ya. Jadi industri-industri yang sudah menggunakan blockchain yang arahnya ke digitalisasi blockchain, tentunya ini menjadi sebuah kesempatan teman-teman, persiapan. Makanya percaya tidak percaya, saya pernah membuat sebuah video sebelumnya, silahkan dicek and recheck saja, bahwa judulnya yang revolusi evolusi. Ini ada beberapa hal yang di luar sepengetahuan kita, di luar daya kemampuan tracing kita untuk masalah urusan teknologi dan perkembangan daripada teknologi juga ekonomi. Ini kita banyak yang nggak tahu, apa yang di luaran sana, di belakang sepengetahuan kita yang sudah dilakukan. Kita mana tahu, kita nggak bisa juga so tahu. Apakah mereka sudah mempersiapkan sesuatu hal yang besar sampai kok pada misalkan kayak model contoh sederhananya, ini nomor bank ini di handphone saya kok ada lambang pi, nomor ini kok ada lambang pi ya. Nggak pernah tahu apa yang mereka siapkan di belakang kita. Jadi nggak bisa kita berasumsi bahwa nggak mungkin ya, bukan kita yang bikin kok, mereka ahlinya yang buat, mereka ahli teknologi yang buat. Ini revolusi bung ya, revolusi evolusi daripada teknologi, perubahan, upgradable. Sekarang gini, ada Windows 6 dulu, dari mulai DOS ya, dari DOS, kemudian adanya Windows 9, Windows 5 ya, Windows 5, Windows 6, Windows 7, Windows 8, 9, 10, 11, 12 sampai sekarang 13, 14. Windows aja sebuah software pemrograman daripada komputer agar komputer itu berjalan, mereka itu
ada upgrade-nya. Nah, seperti blockchain sama, tentunya tidak serta-merta harus menggunakan daya komputasi yang tinggi. Tentunya bagaimana caranya ini hemat energi, ya ramah lingkungan, tetapi profitable-nya akan lebih tinggi, bahkan jauh dan jauh lebih sederhana dan jauh akan diterima oleh masyarakat. Itu tujuannya. Makanya kita harus tahu perkembangan teknologi, artinya tidak serta-merta hal-hal pemahaman seperti ini ya, terutama bagi orang awam ya, kita bisa mewajarkan. Jadi artinya kita hindarilah. Nanti kita gini, teman-teman yang sudah paham, jangan di sana mencoba menghardik ataupun apa. Anggap kita sama-sama belum tahu saja ya teman-teman ya. Artinya yang belum paham ya kita kasih tahu saja. Ketika kita berbicara masalah urusan teknologi, kita sudah paham, kita tenanglah. Nah, artinya kita sudah paham duluan ya. Jadi banyak makanya perdebatan di luar sana sebetulnya kadang saya perhatikan ya, saya lucu ya, kadang saya jadi penonton aja lah, artinya begitu, jadi penonton aja, tertawa sendiri, senyum, ya sudahlah, biarkan saja. Oke ya, lanjut aja lah, nggak usah dibahas masalah kayak gitu. Kemudian nomor 5, poin kelima, agar industri cryptocurrency dapat mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia. Tujuan daripada termasuk juga mungkin hambatan, karena bukan hambatan ya, kekhawatiran takut nggak berhasil ya, namanya juga developer ya, ini antara berhasil dan tidaknya kan tidak bisa dipastikan. Namanya sebuah project itu ya tergantung daripada keuletan dan bagaimana cara supaya project itu berhasil. Artinya seperti developer pun seperti itu, tentunya core team pun seperti. Namun ternyata sekarang alhamdulillah sukses adanya karena banyak komunitas yang terbangun, utilitas yang terbentuk, ekosistem yang siap berjalan, seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya mereka pun ingin industri cryptocurrency ini mendapat pengaruh kehidupan di seluruh dunia. Itu harus jauh lebih mudah diakses ya, artinya begitu. Di belakang kekhawatiran itu tetap ada visi misinya, yaitu mudah diakses, terus dijangkau di seluruh dunia, artinya seperti itu ya. Ini termasuk hambatan masuk yang lebih rendah, pendidikan yang lebih luas tentang industri dan teknologi, dan desain yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna. Artinya teman-teman di sini tidak pun harus detail bagaimana itu blockchain, bagaimana itu cara membuat koin, bagaimana cara perizinannya, bagaimana cara peraturan sebuah koin itu legal di dunia, diterima di dewan cryptocurrency dunia dan sebagainya. Tidak pun memahami sampai situ, setidaknya teman-teman bahwa artinya fungsi utamanya memahami bahwa fungsi utamanya seperti ini, A, B, C, D, ini loh jembatannya apa, utilitasnya ada fixing mall apa segala macam, marketplace itu banyak banget. Nah itu tempat wadahnya. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya, yaitu mining untuk sekarang kita. Nah nanti yang kedua, setelah mining ini selesai, berarti masyarakat awam taunya bahwa ada kripto yang bisa diperdagangkan atau ditukar di marketplace, namanya Pi. Kalau mau silahkan beli, karena nanti jatuhnya ini sudah selesai miningnya. Nah kita hanya di masa mining, masa gratis. Ketika suatu saat nanti masyarakat mau, tinggal beli ya, seperti itu. Kemudian oke lah, selanjutnya bagaimana pembaca kami selanjutnya dapat mengikuti pekerjaan Anda secara online. Nah di sini dibahas, keduanya menjawab, pembaca selanjutnya dapat mengikuti perjalanan kami di situs web kami mynepi.com, di aplikasi Pi, atau di salah satu saluran media sosial, Facebook, link, Twitter, dan Instagram. Oke, selesai. Sampai di sini wawancaranya. Kemudian si pewawancara mengucapkan terima kasih dan salaman dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kami membawa kami sampai ke titik ini, kata pewawancaranya ya. Kalau nggak salah saya mengartikan bahwa di sana ucapannya bahwa terima kasih sudah membawa kami ke posisi evolusi teknologi ini. Jadi gitu teman-teman ya. Artinya apa? Ya artinya di sini kita betul-betul ya tidak main-main. Jadi bagi teman-teman yang bilang Pi hoax, ya inilah yang saya sebetulnya satu sisi kasihan. Ya satu sisi kasihan karena kenapa? Karena ketidakpemahamannya tentang perkembangan dari project Pi Network ini, tujuannya, visi misinya, background pembuatnya, kemudian effort yang sudah berjalan, utilitas yang sudah jadi, ekosistem yang siap berjalan, KYC yang sedang diperjuangkan semaksimal mungkin oleh core team. Mereka tidak serta-merta semuanya itu dipahami dengan betul. Artinya
mereka tertinggal. Jadi makanya wajar kalau yang berkomentar bahwa Pai itu hoax, Pai itu scam, Pai itu halu. Nah, itu kita bisa menilai. Saat ini saya bisa katakan bahwa orang tersebut tidak memahami Pai. Sudah cukup seperti itu saja, nggak usah diajak debat, percuma. Ketika kita paham untuk Pai seperti apa dan peluang ke depan bagaimana, bahwa ini adalah salah satu jalan kesempatan kita, ya, kesempatan kita untuk betul-betul ikut dalam revolusi ekonomi dunia. Inilah salah satunya. Ya, jadi bagi yang mereka tetap posisi dalam paradigma mereka tetap dengan intuisi mereka, dengan pengetahuan mereka bahwa ini loh faktanya, bahwa ini begini dan lain sebagainya, tanpa dasar yang jelas, tanpa validitas yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya kita anggap dia tidak paham Pi Network dari awal project. Karena saya mengikuti dari 2019 akhir sampai saat ini, saya mengikuti perkembangan Pi Network. Saya mempelajari bahwa saya bisa katakan ini adalah real dan betul adanya. Bagi Anda di luaran sana, siapapun yang mendengar video ini yang mengatakan ini halu, ini koin hoax, dan silahkan, itu hak Anda. Tetapi bagi kami, kita lihat di akhir tahun ini atau awal tahun depan apa yang akan terjadi. Anda bisa memahami dari perkataan saya saat ini, ya. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan. Satu hal yang akan saya sampaikan adalah video yang kedua ini memberikan sebagian daripada komentar orang. Ada beberapa yang menurut saya bagus informasinya, itu di video kedua saya akan buatkan lagi. Karena ini kalau disatukan saya ini fokus untuk membahas daripada interviewnya saja. Jadi ini adalah sebuah interview teman-teman, bukan informasi untuk mainnet ya. Tolong dipahami sebelum saya tutup, ini bukan informasi kepastian tanggal dan bulan mainnet, tapi ini adalah informasi keterangan yang diberikan core team Nicholas dan Cheng Daopan kepada penginterview. Daripada interviewnya dari mana tadi? Saya lupa, coba kita lihat di atas. Dari ini ya, Tyler Gallagher, ya, itu Tiger Gallagher, salah satu CEO dari pendiri Regal Asset ya. Jadi teman-teman, artinya jangan menanyakan bahwa ini adalah kepastian daripada mainnet ya. Oke ya. Jadi saya bisa katakan bahwa ini adalah real, betul-betul clear, no hoax, no halu, no dan no kesana kemari. Kita fokus saja mining. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya yakinkan bahwa good luck semuanya, kita insya Allah berhasil, dan ini adalah salah satu jalan perubahan kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.